Juga sih. Sore. Selamat sore. Kami dari kelompok Big Data akan mempresentasikan proyek prediksi langganan premium pada platform e-commerce. Pada proyek ini, kami memanfaatkan Bayspark untuk memproses sekitar 1 juta data pelanggan dan membangun model random forest yang bertujuan memprediksi pengguna yang berpotensi berlangganan layanan premium. Harapannya, hasil prediksi ini dapat membantu tim marketing menargetkan promosi secara lebih tepat sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Sebelumnya perkenalkan, saya Erlangga Edilbansa, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Lanjut Nadim, nomor absen 3 dari K3C. Perkenalkan, nama saya Kapamdion, nomor presensi 7 dari K3C. Saya yang nomor absen Kata, nomor absen 25. Ya, latar belakang. Sebelum masuk ke bagian teknis, izinkan kami menjelaskan latar belakang proyek ini. Bagi platform e-commerce, layanan premium memiliki peran penting dalam meningkatkan retensi pengguna serta menciptakan pendapatan yang berulang. Namun, tantangan yang dihadapi adalah menentukan pengguna mana yang benar-benar layak diberikan penawaran premium. Apabila promosi dilakukan kepada seluruh pengguna, anggaran pemasaran akan terbuang sia-sia. Karena itu, kami menggunakan perikanan berbasis data untuk membantu proses pengambilan keputusan. Proyek ini berfokus pada 3 pertanyaan bisnis, yaitu 1. Bagaimana karakteristik pengguna yang berpotensi menjadi pelanggan premium? 2. Seberapa akurat model machine learning dalam prediksi penggunaan tersebut? Dan 3. Bagaimana hasil prediksi dapat dimanfaatkan untuk mendukung serta promosi yang lebih efektif? Strategi adalah pemasaran dan dataset. Permasalahan utama dalam proyek ini adalah sulitnya menentukan pengguna yang tepat untuk ditawari layanan premium. Akibatnya, promosi yang tepat sasaran menyebabkan pemborosan anggaran pemasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami membangun model prediktif berdasarkan data perilaku pengguna. Dataset yang digunakan terdiri dari sekitar 1 juta baris dan 60 kolom yang mencakup informasi demografi, perilaku belanja, hingga gaya hidup pengguna. Target prediksi dalam proyek ini adalah kolom premium subscription yang memiliki 2 kelas, yaitu 0 untuk pengguna non-premium dan 1 untuk pengguna premium. Proyek ini dibangun menggunakan ekosistem Apache Spark. Bayspark digunakan sebagai mesin utama pemrosesan data karena mampu mengolah data dalam jumlah besar secara terdistribusi, sehingga pengguna memori menjadi lebih efisien. Untuk proses machine learning, kami memanfaatkan Spark MLE yang menyediakan berbagai komponen seperti string indexer, vector assembler, pipeline, random forest, dan evaluator hingga hyperparameter tuning. Selain itu, Pandas digunakan untuk mengubah sebagian sampel data menjadi format tabel agar mudah divisualisasikan. Sedangkan Matplotlib Simple digunakan untuk membuat grafik sebagai bagian dari analisis eksploratif data. Untuk alur programnya sendiri, secara umum, alur program mengikuti tahapan machine learning. Proses dimulai dengan membaca dataset CSV ke dalam Spark. Selanjutnya, dilakukan data cleansing untuk menangani nilai kosong. Kemudian dilakukan dengan feature engineering agar data dapat diubah menjadi format yang dapat dipahami oleh model. Selain itu, dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Model kemudian dilatih menggunakan algoritma random forest menghasilkan prediksi, dan pada tahap terakhir dilakukan evaluasi untuk mengukur performa model. Seluruh proses, mulai dari pre-processing hingga training, dirangkai dalam sebuah Spark pipeline sehingga proses menjadi lebih rapi dan mudah direproduksi.
preparation. Pada tahap data preparation terdapat dua proses utama, yaitu pertama data cleansing. Risetter tidak memiliki label target dihapus kalau tidak dapat digunakan dalam proses pelatihan. Selanjutnya nilai kosong pada kolom numerik diisi dengan angka 0, sedangkan nilai kosong pada kolom kategorikal diisi dengan teks unknown, sehingga modul dapat memproses seluruh data tanpa menghasilkan error. Setelah proses tersebut selesai, jumlah data tetap sekitar 1 juta baris dan siap digunakan. Tahap kedua adalah feature engineering. 4 kolom kategorikal seperti gender dan device type diubah menjadi bentuk numerik menggunakan string indexer. Kemudian seluruh fitur kategorikal dan numerik digabungkan menggunakan vector assembler menjadi sebuah vektor bernama features yang nanti digunakan sebagai input bagi model machine learning. Kemudian untuk eksplorasi data, untuk memahami karakteristik data, kami melakukan eksplorasi menggunakan sekitar 10% sampel dataset. Grafik pertama memperlihatkan distribusi pengeluaran bulanan antara pengguna premium dan non-premium. Terlihat bahwa kedua distribusi hampir identik, sehingga besarnya pengeluaran belum menjadi pembeda yang kuat. Grafik kedua menunjukkan distribusi tingkat stres finansial. Pada setiap tingkat stres, jumlah pengguna non-premium masih jadi lebih banyak dibandingkan pengguna premium, dan pola distribusinya relatif sama. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kedua fitur tersebut belum cukup diskriminatif untuk membedakan kedua kelas. Selain itu, dataset juga menunjukkan kondisi class imbalance, yaitu jumlah pengguna non-premium yang lebih banyak dibandingkan pengguna premium. Dataset tanpa modul Anda menggunakan algoritma random forest classifier. Algoritma ini diberi karena mampu menangani data berukuran besar yang terdiri dari kombinasi fitur numerik dan kategorikal. Sebagai algoritma yang random forest menggabungkan banyak poin keputusan sehingga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap overfitting. Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan SID42 agar hasil eksperimen dapat direproduksi. Model dibangun menggunakan 50 decision tree. Seluruh tahapan mulai dari string indexer, vector assembler, hingga random forest digabungkan ke dalam satu pipeline, kemudian dilatih menggunakan satu perintah fig. Untuk evaluasi modelnya, setelah proses pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi dilakukan menggunakan multi-class classification evaluator dengan metrik akurasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 64,8%. Kami juga melakukan hyperparameter tuning menggunakan cross validator dengan revolve cross validation pada sekitar 10% sampel data. Parameter yang diuji meliputi jumlah pohon sebanyak 50 dan 100, serta kedalaman pohon 5 dan 10. Kombinasi terbaik yang diperoleh adalah 50 pohon dengan kedalaman 5, namun nilai akurasi tetap berada di angka 64,08%. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah bekerja lebih baik daripada tebakan acak, meskipun performanya masih dipengaruhi oleh kondisi dataset yang tidak seimbang. Sebagai kesimpulan, kami berhasil membangun pipeline machine learning end-to-end menggunakan Apache Spark untuk mengolah sekitar 1 juta data pengguna. Model random forest yang mampu mencapai akurasi sebesar 64,08. Dengan demikian, tujuan utama proyek berhasil tercapai, yaitu menghasilkan pipeline prediktif yang dapat membantu tim marketing mengidentifikasi pengguna yang berpotensi berlangganan premium. Kelebihan proyek ini adalah skalabilitas pengumpulan data serta penggunaan pipeline yang rapi dan mudah direproduksi. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan seperti akurasi yang masih mendekati proporsi kelas mayoritas, fitur yang kurang diskriminatif, dan evaluasi yang masih menggunakan metrik akurasi saja.
Kemudian untuk pengembangan selanjutnya adalah yang pertama, karena dataset tidak seimbang, evaluasi sebaiknya tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga precision, recall, score, serta completion matrix. Yang kedua, ketidakseimbangan kelas dapat diatasi menggunakan kelas breeding ataupun teknik resembling. Kemudian yang ketiga, strategi pengisian nilai kosong dapat diperbaiki menggunakan metode imputasi sebagai yang ketiga, strategi pengisian nilai kosong dapat diperbaiki menggunakan metode imputasi seperti min atau median sehingga potensi bias dapat dikurangi. Kemudian yang keempat, proses hyperparameter tuning. Kemudian yang keempat, proses hyperparameter tuning dapat diperluas menggunakan dataset yang lebih besar serta kombinasi parameter yang lebih beragam. Dan yang terakhir, penggunaan fitur dapat ditingkatkan melalui analisis feature importance dan struktur notebook dapat dirapikan dengan menghilangkan proses instalasi inisialisasi Spark yang masih terduplikasi. Kemudian menjawab pertanyaan bisnis. Sebagai penutup, mari kita kembali pada 3 pertanyaan bisnis yang menjadi dasar proyek ini. Pertama, mengenai karakteristik pengguna premium. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur seperti pengeluaran bulanan dan tingkat stres finansial belum mampu membedakan pengguna premium dan non-premium secara signifikan. Kedua, mengenai kemampuan prediksi. Model Random Forest berhasil mencapai akurasi sebesar 64,08% sehingga dapat dijadikan sebagai baseline yang lebih baik dibandingkan sekadar menebak secara acak. Yang ketiga, mengenai strategi bisnis. Dengan adanya model ini, tim marketing dapat memfokuskan promosi kepada pengguna yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk berlangganan premium, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan potensi return on investment atau ROI dapat meningkat. Demikian presentasi dari kami mengenai proyek prediksi anggaran premium pada platform e-commerce menggunakan Apache Spark dan machine learning. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan maupun masukan untuk diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Hidup kesepian dan kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.